Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Maharani. Jadi di sini saya akan mempresentasikan final project studi kasus sistem pemesanan tiket bersama dua teman saya lainnya, yaitu Afina Zahra Hoirunisa dan Nur Wahid Muslim. Pertama, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang studi kasusnya, lalu kebutuhan sistem, dan menjelaskan juga kelas diagram. Pertama, pada proyek ini akan dirancang sebuah sistem, yaitu sistem pemesanan tiket yang merupakan sebuah sistem informasi yang dikembangkan untuk memberikan kemudahan dan efisiensi bagi pengguna dalam memesan tiket untuk berbagai acara konser atau transportasi secara daring. Dengan melibatkan entitas utama seperti pelanggan, acara, tiket, dan pembayaran, sistem ini dirancang untuk menyederhanakan serta mempercepat proses pemesanan tiket. Selanjutnya, berdasarkan analisis, ada 7 kebutuhan bisnis yang perlu dipenuhi oleh sistem pemesanan tiket online ini. Yang pertama adalah kemudahan akses pelanggan, yaitu sistem harus memberikan antarmuka yang mudah digunakan bagi pelanggan agar dapat dengan cepat dan efisien menjelajahi berbagai acara yang tersedia. Lalu yang kedua, informasi terperinci, yaitu sistem perlu menyajikan informasi terperinci tentang jenis tiket, harga, dan jadwal acara agar pelanggan dapat membuat keputusan yang informasional dan tepat. Yang ketiga, ada proses pemesanan efisien, yang mana proses pemesanan tiket harus sederhana dan cepat mulai dari pemilihan acara hingga pembayaran untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Lalu yang keempat, ada metode pembayaran yang diversifikasi, yang mana sistem harus mendukung berbagai metode pembayaran, termasuk transfer bank dan e-wallet. Yang kelima, ada keamanan pada saat transaksi. Jadi, keamanan transaksi ini perlu menjadi prioritas dengan implementasi langkah-langkah verifikasi pembayaran oleh admin untuk memastikan keaslian setiap transaksi. Lalu yang keenam, ada pelacakan dan konfirmasi pesanan. Pada sistem harus memberikan kemampuan untuk pelacakan pesanan dan memberikan konfirmasi kepada pelanggan setelah pembayaran selesai. Lalu yang ketujuh, integrasi dengan database acara. Sistem perlu terintegrasi dengan database acara agar informasi yang disajikan kepada pelanggan selalu terkini dan akurat. Selanjutnya, kebutuhan bisnis pada pengembangan sistem informasi ini terdiri dari kebutuhan non-fungsional dan kebutuhan fungsional. Yang pertama, pada kebutuhan non-fungsional ada keamanan, kinerja, skalabilitas, ketersediaan, pelatihan pengguna, kepatuhan regulasi, dan waktu pengembangan. Sedangkan pada kebutuhan fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama ada antarmuka pengguna, lalu yang kedua pencarian dan penyaringan acara, yang ketiga proses pemesanan tiket, yang keempat metode pembayaran, yang kelima konfirmasi pembayaran oleh pengguna atau pelanggan, yang keenam ada verifikasi pembayaran oleh admin, selanjutnya notifikasi dan pemberitahuan, selanjutnya riwayat transaksi, dan terakhir integrasi dengan database acara. Selanjutnya dibuat kelas diagram berdasarkan kebutuhan sistem yang telah dibuat sebelumnya. Yang pertama ada kelas pelanggan. Jadi dalam kelas pelanggan ini ada ID pelanggan, nama pelanggan, email, alamat, serta pesan tiket acara dan juga jumlah pesanan tiketnya. Lalu ada konfirmasi bayar. Jadi dari kelas pelanggan ini kita terhubung ke dalam kelas tiket. Kelas tiket ini ada ID tiket, nomor tiket, dan juga jumlah tiket. Lalu kelas pelanggan juga terhubung atau memiliki hubungan dengan kelas pembayaran, yang mana ada ID pembayaran, metode pembayaran, total biaya, angka unik, status, serta verifikasi pembayaran. Lalu kelas tiket dan kelas pembayaran ini terhubung juga ke dalam kelas acara, di mana dalam kelas acara ini ada ID acara, nama acara, jenis tiket, harga tiket, dan tampilkan informasi acara. Lalu selanjutnya dibuat kelas diagram yang lebih lengkap untuk proyek ini sebagai berikut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PR diagram, activity diagram, kemudian implementasi kelas diagram dalam program. Yang pertama, PR diagram, di sini ada entitas pelanggan, entitas acara, entitas tiket, entitas pembayaran. Di mana entitas pelanggan ada nama pelanggan, email, alamat, dan ID pelanggan sebagai primary key. Kemudian ada di entitas acara ada nama acara, jenis tiket, harga tiket, ID acara sebagai primary key. Kemudian ada entitas tiket, di mana nomor tiket, jumlah, dan ID tiket sebagai primary key. Kemudian ada entitas pembayaran, di mana metode pembayaran, total biaya, angka unik, status, dan ID pembayaran sebagai primary key. Kemudian hubungan, di sini ada hubungan one to many, many to one.
di dalam ERD ini. Selanjutnya, saya akan membahas tentang diagram activity mencari acara. Pelanggan membuka interface pencarian, kemudian sistem akan menampilkan interface pencarian, kemudian pelanggan akan menjelajahi berbagai acara yang tersedia. Selanjutnya, sistem akan menampilkan acara yang tersedia, kemudian pelanggan akan melihat hasil pencarian acara. Selanjutnya, ada diagram activity pemesanan dan pembayaran tiket. Pelanggan dapat memilih acara dan tiket yang diinginkan. Selanjutnya, pelanggan akan memasukkan jumlah tiket yang akan dipesan. Sistem akan menampilkan ringkasan pesanan dan total biaya. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran dengan transfer bank atau e-wallet. Sistem akan melakukan verifikasi pembayaran. Sistem akan menampilkan apakah ingin melanjutkan transaksi. Jika tidak, sistem akan menampilkan ringkasan pesanan dan total biaya. Kemudian jika iya, pelanggan dapat melakukan konfirmasi pembayaran. Dan sistem akan menampilkan transaksi pemesanan tiket selesai. Selanjutnya ada konfirmasi pembayaran. Pelanggan menunggu konfirmasi pembayaran. Selanjutnya, sistem akan mengonfirmasi pembayaran kepada pelanggan. Admin akan memeriksa status pemesanan yang telah diverifikasi. Kemudian, admin akan mengonfirmasi pembayaran selesai. Dan sistem akan menampilkan konfirmasi pembayaran selesai. Selanjutnya ada diagram activity notifikasi pemesanan. Sistem akan mengirimkan notifikasi kepada pelanggan, kemudian pelanggan akan menerima notifikasi dan pelanggan dapat menyelesaikan proses notifikasi. Kemudian saya akan menjelaskan implementasi kelas diagram pada codingan. Yang pertama ada buat akun, di mana dibuat di kelas buat akun ini itu menggunakan XML elemen antarmuka pengguna menggunakan XML seperti button, label, kemudian ada bidang teks untuk nama, email, password, username. Kemudian ada metode buat akun, di mana metode ini dipanggil saat tombol buat akun diklik untuk memeriksa apakah validasi input membuat objek pelanggan dari data input dapat menyimpan ke dalam database melalui panggilan metode insert pelanggan. Setelah itu mengalihkan antarmuka pengguna ke halaman login. Kemudian ada metode to login. Kemudian ada metode isi input valid. Dan kemudian ada metode show alert. Selanjutnya ada kelas login, di mana kelas ini menggunakan package dan import. Kemudian ada fxml element juga, ada button, kemudian ada text field, dan lain-lain. Nah, kemudian ada metode buat akun. Metode ini untuk mengalihkan antarmuka pengguna ke halaman pendaftaran akun. Kemudian ada metode to home ini untuk memeriksa kevalidan login dengan memanggil metode isi valid login. Kemudian ada metode isi valid login dan ada metode show alert kayak tadi ini untuk membuat peringatan. Kemudian ada kelas home, di mana kelas ini menggunakan fxml element. Ini untuk fxml element ini untuk mendefinisikan elemen-elemen antarmuka pengguna menggunakan fxml. Kemudian ada metode to acara, di mana metode ini untuk mengalihkan antarmuka pengguna ke halaman pemesanan acara. Kemudian ada metode to konser, di mana untuk mengalihkan antarmuka pengguna ke halaman pemesanan konser. Dan ada metode to transport, di mana untuk metode ini untuk mengalihkan antarmuka pengguna ke halaman pemesanan transportasi. Kemudian ada pelanggan. Kelas pelanggan ini digunakan untuk membuat objek pelanggan, mengakses dan mengubah informasi pelanggan, serta menyimpan data pelanggan ke dalam database. Kemudian ada kelas pemesanan. Nah, dalam kelas pemesanan ini ada fxml elemen. Elemen-elemen ini untuk mendefinisikan antarmuka pengguna menggunakan fxml. Selanjutnya ada metode inisialisasi. Ini untuk mengisi combo box dengan daftar nama acara yang diambil dari database dan menambahkan event listener untuk pemilihan nama acara. Kemudian ada metode back to home, ini untuk mengembalikan ke halaman home dan menuju
ke halaman pembayaran acara. Selanjutnya ada metode proses pemesanan. Ini untuk meneruskan data yang diperlukan untuk meneruskan ke proses pemesanan. Selanjutnya ada metode populer combo box. Ini untuk mengisi combo box dengan nama-nama acara dari database. Selanjutnya ada metode on nama select. Ini untuk menampilkan informasi pada text field yang sesuai. Kemudian ada metode hitung total. Ini untuk menghitung total harga berdasarkan jumlah tiket. Kemudian ada metode isi input valid dan ada metode show alert. Pemesanan konser pun juga sama seperti ini dan pemesanan transportasi juga sama seperti ini. Kemudian ada pembayaran. Nah, dalam pembayaran ini juga ada fxml elemen, kemudian ada metode inisialisasi, sama juga ini untuk mengubah label, metode ini untuk menginisialisasi pilihan dalam combo box untuk metode pembayaran. Kemudian ada metode verifikasi ini untuk memeriksa apakah checkbox untuk pembayaran sudah dicentang atau belum. Kemudian ada metode inisialisasi data, init data, ada metode tampilkan peringatan, ada metode update label track. Ini untuk mengupdate metode pembayaran yang dipilih. Pembayaran konser pun juga sama dan pembayaran transportasi juga sama seperti ini. Kemudian ada tiket. Kelas tiket ini dia dapat digunakan untuk membuat objek tiket dengan jenis tertentu dan memanfaatkan fungsionalitas binding yang diberikan oleh JavaFX. Kemudian ada verifikasi pembayaran acara. Di mana verifikasi pembayaran ini dia sama menggunakan fxml elemen. Kemudian dia ada metode done, ini untuk memanggil fungsi simpan data ke database untuk menyimpan data pemesanan ke dalam database. Kemudian ada metode simpan data ke database, ini untuk menyimpan data pemesanan acara ke dalam tabel riwayat pemesanan acara pada database. Kemudian ada metode init data, ini untuk menerima data pemesanan acara. Kemudian ada label dan button. Selanjutnya ada kelas final project. Nah, kelas ini dia ada metode start, di mana ini merupakan metode dari kelas aplikasi yang di-override, dipanggil saat aplikasi dimulai. Kemudian ada metode main, ini untuk menggunakan metode ini untuk memulai aplikasi JavaFX. Kelas final project ini merupakan kelas utama untuk mengextend aplikasi untuk memulai aplikasi JavaFX. Ini adalah titik awal eksekusi program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurat Muslim dengan NPM 0217051163. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan proyek sistem pemesanan tiket, yaitu implementasi ERD pada program. Untuk ERD sendiri di sini ada 4 entitas, yaitu pelanggan, acara, tiket, dan pembayaran. Untuk relasinya, setiap pelanggan itu bisa memilih satu atau lebih acara. Untuk implementasi dalam programnya itu setiap pelanggan bisa memilih salah satu acara, yaitu ada konser, ada transportasi, atau ada acara seperti festival. Lalu untuk relasi yang kedua itu untuk setiap pelanggan bisa membeli satu atau lebih tiket. Sini misalnya pada pemesanan tiket konser, pelanggan nanti bisa memasukkan jumlah tiket yang akan dibeli. Lalu untuk pembayaran, setiap pelanggan wajib melakukan satu atau lebih pembayaran untuk setiap tiket. Lalu selanjutnya ada penjelasan di desain UI. Yang pertama pada halaman buat akun, sini ada 4 field yang perlu diisi, yaitu username, nama lengkap, email, password. Lalu ada 2 button, yaitu buat akun dan button login ketika pengguna sudah memiliki akun. Lalu untuk tampilan login, sini ada username dan password,
mana nanti. Username dan password ini harus sesuai dengan yang terdaftar, yang dimana ketika mendaftar akan disimpan di database. Lalu ketika sesuai dan mengklik login, maka akan ke menu home. Di sini pengguna bisa memilih memesan tiket konser, tiket transportasi, atau tiket acara. Lalu sini contoh halaman pemesanan. Untuk pemesanan tiket konser, sini ada field untuk mengisi nama, lalu ada combo box untuk memilih konser, lalu ada field waktu, tempat, dan harga. Itu akan terisi otomatis ketika kita memilih konser. Lalu jumlah, kita menginputkan jumlah tiket yang akan kita beli, lalu total ini harga tiket dikali jumlah nanti total yang harus dibayarnya. Lalu untuk pembayarannya, nah nanti akan ada detail pesanan yang akan diambil pada saat pemesanan, akan dibawa ke sini. Itu ada nama konser, waktu konser, tempat konser, harga, jumlah, dan total. Lalu di sini ada combo box untuk memilih metode pembayaran, mau melewat rekening atau e-wallet. Lalu ketika sudah membayar, pengguna bisa mengchecklist checkbox sudah bayar, lalu bisa menyelesaikan pembayaran. Yang terakhir ada verifikasi oleh admin. Di sini tampilannya ada detail pesanan, lalu ada status pembayaran, dan ketika diklik verifikasi akan disimpan ke database. Yang terakhir kita akan coba running program. Pertama kita membuat akun. Misalnya kita menggunakan lalu datanya akan tersimpan di database. Sini sudah ada datanya. Ini kita coba login. Di sini kita akan memilih mau memesan tiket konser, transportasi, atau acara. Kita coba konser, nama kita pilih konser HUT Lampung. Sini langsung muncul keterangan waktu, tempat, dan harga. Lalu untuk jumlah kita coba 2. Sini totalnya jadi 50.000, kita pesan. Lalu untuk detail pesanan di sini sesuai dengan yang kita inputkan tadi. Kita akan memilih metode pembayaran. Ke transfer bank, kita akan transfer ke nomor rekening ini. Lalu ketika e-wallet, kita akan melakukan pembayaran ke e-wallet yang tertera di sini. Ketika sudah membayar, kita mengchecklist checkbox sudah bayar. Jika tidak di checklist, kita tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa menyelesaikan pembayaran. Ketika selesai, maka data pemesanan tadi akan dikirimkan ke admin, lalu akan diverifikasi oleh admin. Dan ketika diverifikasi, maka akan masuk ke riwayat pemesanan di database. Nah, di sini ada HUT Lampung sudah bayar dan terverifikasi. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kurangan, saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.